Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Richard Afandi di Belajar Ilmu Psikologi. Nah, di masa pandemi ini semakin banyak sekali kasus ya yang terjadi. Salah satunya kasus kejiwaan yang mengakibatkan bunuh diri. Gitu. Nah, saya hari ini tertarik membahas tentang bunuh diri. Nah, bunuh diri ini ternyata gitu ya dari apa yang saya pelajari gitu ya, dan dari berbagai literatur, banyak orang berpikir bahwa bunuh diri itu terjadi karena sosial gitu ya, karena dia merasa dirinya kekurangan atau merasa dirinya miskin gitu ya. Ada yang bilang secara ekonomi gitu, orang banyak bunuh diri karena ekonomi. Oke, memang banyak sekali kejadian bunuh diri karena ekonomi, tapi ternyata penyebab terbesar bukan hanya karena ekonomi. Lalu penyebab yang kedua yang orang banyak bilang penyebab bunuh diri adalah ketidakbahagiaan dia karena merasa kekurangan gitu ya. Nah, merasa kekurangan ini ternyata banyak sekali dipatahkan ya. Ternyata banyak sekali artis-artis, kita tahu Chester Bennington gitu ya. Kita tahu juga Marilyn Monroe gitu, dan berbagai Michael Jackson gitu, yang ternyata terjadinya bunuh diri itu karena overdosis, dan secara kehidupan mereka berlimpah ruah kekayaan gitu ya. Mau ditanya kekurangan apa yang kurang, keluarga ada, anak ada gitu ya, dan memang kekasih juga dia punya, tapi ada hal yang lain gitu dari itu gitu. Lalu orang juga berpikir bahwa orang bunuh diri itu karena depresi. Memang depresi itu mempengaruhi terjadinya bunuh diri, kurang lebih 5% itu sangat kuat sekali. Bunuh diri terjadi karena depresi. Namun apakah semuanya karena depresi? Ternyata tidak gitu ya. Dan dari orang-orang yang dikaji setelah dia gagal bunuh diri ya, jadi bukan ke orang yang bunuh diri, ke orang bunuh diri kan wawancaranya nggak mungkin gitu ya. Orang yang ternyata sudah melakukan usaha bunuh diri, dan ketika dikaji, ketika ditanyakan apa sih penyebab dia bunuh diri gitu ya, mencoba melakukan percobaan bunuh diri, ternyata hampir rata-rata gitu ya, cukup besar gitu ya, sekitar 50% lebih itu terjadi karena social perfectionism. Karena harapan dia yang persangkaan dia bahwa orang lain itu menilai dia seperti hal tertentu gitu. Karena dia itu menganggap bahwa dia tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Jadi saking inginnya kita membahagiakan orang lain, saking inginnya kehidupan kita ini ditaruh di orang lain gitu, yang terjadi apa? Ketika kita nggak merasa kita membanggakan orang tua, ketika dia merasa tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kekasihnya gitu ya, ketika dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dia sayang, dia merasa dia sudah tidak penting lagi ada di dunia ini gitu ya. Jadi yang terjadi adalah social perfectionism gitu, karena justru berpikir bahwa semua hal itu harus sempurna menurut orang lain. Kalau misalkan orang lain menganggap itu tidak sempurna, maka kita merasa diri kita tidak berguna, tidak pantas ada di dunia ini gitu. Nah, hal-hal tersebut harusnya bisa dicegah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami diri kita, menikmati diri kita, dan menghargai diri kita. Diri kita itu berharga. Jangan taruh bahagia Anda cuma di orang lain, jangan taruh di kata-kata orang lain gitu. Yang terjadi apa? Anda akan menganggap diri Anda dengan harga orang tersebut gitu. Padahal diri Anda lebih berharga dari itu gitu. Bahkan Tuhan ciptakan Anda itu sangat luar biasa. Punya dari mulai organ tubuh kita aja, ini adalah onderdil paling mahal antero jagat gitu ya. Kalau kita lihat orang mata aja, ketika hilang satu mata saja kita tidak bisa melihat dan tidak nyaman untuk melihat, sudah pasti itu. Satu lensa kornea aja dihargai puluhan bahkan ratusan juta. Bahkan ginjal saja bisa dihargai puluhan ratusan juta. Itu ada di dalam tubuh kita. Bayangkan, organ-organ yang sangat mahal sekali, yang mesinnya itu diciptakan oleh yang maha sempurna, itu ada di dalam tubuh kita. Kalau kita menganggap diri kita tidak sempurna gitu, justru sangat disayangkan, karena Tuhan menciptakan manusia itu sesempurnanya makhluk hidup. Itu ada di manusia, dan salah satunya adalah organ-organ tubuh kita yang begitu luar biasanya. Yang kedua, Tuhan pun menciptakan kita begitu berharga.
Anda hadir di dunia, Anda tuh mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Anda diistimewakan, Anda punya akal, punya kemampuan untuk menjalankan kehidupannya. Dan manusia itu berpikir, senantiasa berpikir. Jika Anda berpikir hanya untuk hari ini dan mengakhiri hari ini saja, sayang sekali, karena Anda masih punya masa depan yang lebih baik, masa depan yang indah yang bisa Anda capai gitu ya. Salah satunya ketika Anda berpikir bahwa di depan sana gitu Anda akan meraih impian Anda, itu setidaknya Anda berpikir bahwa kehidupan Anda masih akan terus berjalan. Atau kalau Anda seorang spiritualis, ketika Anda berpikir bahwa hidup ini akan ada alam berikutnya, maka hidup ini adalah mencari bekal untuk alam berikutnya, maka Anda akan menghindari untuk melakukan bunuh diri. Kenapa? Karena Anda paham bahwa ketika Anda bunuh diri, bekal Anda belum tentu cukup untuk menghadap Tuhan nanti. Justru Anda akan berpikir bagaimana caranya mempersiapkan untuk ketemu yang Maha Kasih. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan yang terbaik kepada umat manusia dengan sesuai kemampuan kita. Gitu. Tidak memaksakan pada akhirnya gitu. Karena seberat-beratnya apapun masalah yang ada dalam hidup kita tidak akan lebih berat dari kemampuan diri kita. Tuhan menciptakan diri kita sekuat-kuatnya makhluk gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dengan apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, karena semua yang terjadi itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan tidak akan melebihi beban dari rekan-rekan gitu. Jadi kalau berpikir bahwa kehidupan ini harus berakhir karena masalah Anda gitu ya, Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menciptakan daya dan upaya Anda, menciptakan jantung Anda masih tetap berdetak, itu menambahkan bahwa diri Anda harus kuat menjalani aktivitas, menjalani masalah yang akan Anda hadapi. Dan kebanyakan orang berpikir terlalu khawatir dengan masalahnya gitu ya. Jadi selain tadi social perfectionism, ada juga impact bias gitu ya. Impact bias ini apa yang terjadi? Kebanyakan ternyata 80% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Jadi kalau kita terlalu khawatirnya, ternyata 80% kekhawatiran itu tidak terjadi gitu. Dan kalaupun yang 20% lagi itu terjadi, itu nggak seberat yang kita pikirkan. Jadi kalau misalkan ada yang berpikir hidup Anda berat gitu dan khawatir, aduh besok gimana gitu ya. Kejadiannya tuh Anda bisa ngelewatin besok lagi, besoknya lagi gitu. Tiba-tiba ada aja yang ngasih rezeki, tiba-tiba ada aja Anda bisa makan gitu kan. Entah ada yang kasihan sama Anda, entah Anda tiba-tiba ketemu orang yang baru Anda kenal dan dia peduli sama Anda gitu kan. Jadi Tuhan itu menciptakan takdir itu sudah dengan skenario yang terbaik gitu. Tinggal diri kita yang mau meyakini atau tidak untuk menjalankan ke masa depan gitu. Nah, jadi sesuatu yang Anda pikirkan gitu belum tentu itu terjadi. Jadi hari ini ketika Anda berpikir saya putus asa, saya tidak berharga, minimal diri Anda menghargai diri Anda sendiri. Sadari bahwa potensi Anda begitu luar biasa. Sadari di dalam diri Anda ada hal-hal yang harus Anda capai. Dan Tuhan menciptakan kehidupan Anda untuk membuat diri Anda menjadi orang yang sukses. Karena dari saat kita di dalam kandungan, saat kita bahkan dibuat dari sebuah sperma gitu ya, kita adalah sperma yang terbaik. Bayangkan mengalahkan ribuan calon bayi di situ, ribuan ribuan pesaing kita, bahkan jutaan ya, kalau nggak salah bukan ribuan lagi, jutaan gitu ya, lomba triathlon di dalam tubuh kita tuh. Dan kita terlahir sebagai pemenang, jadi jangan sampai kita mati sebagai pecundang. Sadari itu karena Anda adalah pemenang. Saya Richa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.